kalau Tritunggal itu abadi, tidak ada yang awal, tidak ada yang akhir, berperikoresis dalam keabadian maksudnya. Bagaimana dengan Yesus yang terpisah dengan Allah di Sungai Yordan? Bagaimana dengan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati? Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dalam bentuk itu namanya apa? Kehadiran apa namanya itu? Teofania itu, penampakan ilahi. Tapi tidak seorang pun membayangkan bahwa setiap ada burung merpati itu Roh Kudus kan? Bedanya penampakan dengan hakikat kan jelas. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Siapa yang dikasih Allah? Ya manusia, ya malaikat loh. Malaikatnya belum ada, manusianya belum ada. Yang dikasih siapa? Yang dikasih ya Sang Firman. Lah itulah misteri Yohanes pasal 17 itu. Ya makanya Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan itu adalah sebuah pusat-pusat kesadaran dalam diri Tuhan yang nantinya terpaksa kita sebut sebagai persona. Sekalipun kata person dalam bahasa Inggris itu kan sebetulnya sudah rusak itu. Ketika Sigmund Freud menemukan teori psikoanalisa itu kan akhirnya yang dulunya dimaknai sebagai pusat kesadaran secara metafisik, ya, metaphysical personality menjadi psychological personality. Nah, apa yang Bapak sampaikan itu paling tidak secara dasar ya seperti itu. Cuman kalau itu didiskusikan lebih lanjut, masih perlu diperdalam lagi bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu dalam relasi kekal yang saling berkomunikasi, yang itu tidak bisa diterapkan untuk makhluk siapapun. Tuh. Terus yang kedua, tidak ada pikiran sebersit pun oleh para bapak gereja di awal yang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga pribadi yang terpisah, itu tidak pernah ada. Itulah sebabnya ketika Tertullian terpaksa menggunakan terjemahan hipostasis dengan persona, tres personae itu, maka ditambahkan dengan diskresi non separati, distingsi non divisi. Agar apa? Agar pribadi yang dimaknai untuk Tuhan itu tidak sama dengan pribadi ciptaan yang terpisah dengan segala keterbatasannya. Kemudian yang kedua itu dari Ibu Rusnani. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tentang kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. 27. Nah, tapi kalau saya begini ya saudara-saudara, orang Yahudi itu sudah memperdebatkan ini sejak era gereja purba. Saudara bisa membaca tulisannya perdebatan antara Justinus Martir, Justinus Sahid, itu seorang apologet gereja yang dia itu berasal dari Nikopolis, sekarang Nablus. Hanya berjarak 30 km dari Bethlehem. Dia itu seorang filosof ya, yang kemudian menjadi Kristen, dan banyak sekali karya-karyanya termasuk dialog dengan Tripo. Nah, Kejadian pasal 1 ayat 26 itu sudah didiskusikan tuntas antara Justin Martir dengan Tripo. Nah, tapi sekarang ini kan era apa ya? Era internet begini kan orang tidak hanya mengacu dari sumber bapak-bapak gereja atau sumber Kristiani, tapi bisa berselancar, lihat pendapatnya Rabi A atau Rabi B, boleh-boleh aja, sah-sah saja. Nah, kalau menurut tafsiran Yahudi abad pertengahan, yang disebut kita di situ adalah sidang ilahi. Jadi Tuhan itu ngajak rembukan dengan para malaikat kira-kira. Ayolah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita gitu. Tapi sesungguhnya itu abad kedua itu sudah diperdebatkan oleh Justin Martir. Dia katakan gini, hai Tripo, kalau kamu katakan itu adalah malaikat, bisakah malaikat terlibat dalam penciptaan kreasio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada? Kan malaikat itu diawali oleh waktu kan, dulunya tidak ada, diciptakan menjadi ada.
Lah Allah menciptakan langit dan bumi itu juga kreasi nihilo. Dari tidak ada menjadi ada. Kalau Tuhan ngajak-ngajak malaikat dengan kata kita tadi untuk menciptakan, terus caranya membantu Tuhan bagaimana? Wong Tuhan menciptakan dunia dari tidak ada menjadi ada, masa dibantu oleh sidang ilahi atau malaikatnya yang pernah tidak ada? Ayo kita ciptakan. Gimana cara membantunya? Ini pula kira-kira kejanggalan pikiran Arius yang kemudian dianatema oleh konsili Nisea. Nah, Arius kan mengatakan ada waktu di mana firman itu pernah tidak ada. Lah kalau firman tidak ada, siapa yang menciptakan firman? Ya Allah. Allah menciptakan firman-Nya. Bagaimana cara Allah menciptakan firman-Nya? Ya dengan berfirman. Loh katanya firman-Nya diciptakan. Masa Allah menciptakan firman yang adalah sumbernya ciptaan? Itu pula yang menjadi aliran yang sekarang sering masuk ke rumah-rumah orang di Indonesia itu, saksi Yehova. Gitu. Makanya saya itu nulis buku itu kadang-kadang itu ya kecelakaan berhadiah atau apa ya. Ada orang datang ke tempat saya mau bermisi lah. Ternyata orang saksi Yehova. Terus saya ajak diskusi. Ketika ajak diskusi dikatakan, ya Yesus itu siapa Pak? Yesus itu firman Allah. Firman Allah itu ya Tuhan ya Allah. Seperti kata kepada Thomas kan, suruh membuktikan tangannya pada bekas paku itu. Begitu Thomas melihat Yesus itu langsung dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God. Ya itulah Yesus, kata saya bilang gitu. Kalau Yesus itu Lord Pak, it's okay katanya. Lord itu kan Tuhan Pak, seperti Tuan Charles, Tuan Takur katanya. Tapi kalau God itu ya kita bermasalah Pak. Masalahnya di mana? Mana ayatnya kan gitu kan? Kelompok pemuja ayat kan selalu mana ayatnya? Terus saya bilang, kamu sedikit-sedikit kok ayat kenapa sih? Gereja itu selama 50-an tahun nggak punya ayat itu. Karena gereja berdiri tahun 33. Surat-surat dalam perjanjian baru ditulis tahun 50-an. Berarti antara tahun 33 sampai tahun 50 itu kitabnya gereja apa? Ya perjanjian lama. Perjanjian lama bedanya apa dengan Yahudi? Nah itu di situ. Kalau orang Yahudi kan, Kristus itu kan bukan Mesias yang ditunggu-tunggu, makanya dia masih menunggu yang lain. Dalam konteks seperti itulah perdebatan tentang sidang ilahi tadi. Tapi kan kalau saya ini kan bahasa dialog, bukan bahasa yang menghakimi orang. Saya itu berusaha sedapat mungkin tidak mau menyakiti orang lain. Maka saya bilang, kalau dari segi bahasa boleh-boleh aja lah. Karena gini Pak, ini kalau pemikiran orang Yahudi ya, di situ kata kita, di situ kan hanya digunakan di ayat 26. Jadi baiklah kita jadikan. Itu bahasa aslinya na'aseh. Edha Adam, Adam itu menurut gambar dan rupanya. Jadi ya, itu Tuhan baru ngajak ngomong malaikat. Tapi ayat 27, maka diciptakanlah manusia itu menurut gambar Allah, laki-laki dan perempuan. Ayat 27 itu menggunakan kata bara. Bara itu dimaknai penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Kalau asah ya, na'aseh, asah itu asal katanya, itu dari bahan yang sudah ada. Misalnya tempe dibuat dari kedelai. Gitu. Dari kayu dibuat jadi meja. Itu dibuat. Dijadikan, tidak diciptakan. Tidak seorang pun di dunia ini yang bisa ngecat Lombok jadi merah. Tidak ada kan? Hanya Tuhan yang bisa ngecat Lombok jadi merah. Artinya apa? Itu penciptaan. Ayat 27 ini jelas. Allah lah yang menjadi subjek. Jadi malaikat tidak diajak mencipta. Oke. Kalau dari sudut bahasa boleh-boleh saja. Ini cara bahasa, gaya komunikasi orang Jawa ini. Jadi benar Pak, secara gramatika benar saya bilang, sama benernya, nggak ada yang salah sama benernya. Tapi coba renungkan lebih dalam. Kalau filsafat kan redik gitu katanya Romo Andre itu. Jadi kebenaran radikal itu harus seakar-akarnya. Itu kamu andaikan ketika manusia belum ada, malaikatnya diciptakan lebih dulu.
Maka dalam kitab Ayub itu bintang-bintang fajar bersorak-sorai, itu kan malaikat. Lah karena malaikatnya sudah ada, malaikat katakanlah diajak diskusi sama Tuhan. Baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke? Nah sekarang kita tarik mundur lagi. Sebelum malaikat diciptakan, sebelum bumi langit diciptakan, terus Tuhan bicara dengan siapa? Waduh ini sulit Pak. Nah itu makanya Tritunggal itu mengungkap yang sulit-sulit ini, yang kamu tidak pernah mikir. Maka misteri Tritunggal itu bisa dipahami orang-orang yang cerdas dan berpikiran holistik. Tidak hanya ngomong tentang aspek bahasa, nggak cukup aspek bahasa, harus aspek filosofinya seperti apa. Bicara tentang Tuhan itu kan bicara soal ruang dan waktu. Jadi apa Pak? Kembali kepada tafsiran para bapak gereja. Baca Santo Agustinus, baca Santo Irenaeus. Lah kenapa kok harus santo-santo Pak? Kamu Katolik apa Protestan apa Ortodok? Saya Protestan Pak. Itu karena Protestan tidak ada santo, yang ada cuma santoso. Makanya ada sulit itu. Saya itu mengkomunikasinya dengan bahasa yang gampang-gampangan ya. Gini loh. Orang Yahudi dulu kalau berdoa, ini saya bilang. Orang Yahudi dulu kalau berdoa gini. Baruk atah Adonai Elohenu melek haolam, Elohe Avram, Elohe Yisak, Elohe Yakub, makin Abraham. Terberkatilah engkau ya Tuhan, Allah yang Allah kami, Raja yang kekal, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Apa artinya itu? Makin Abraham, perisai Abraham. Allah yang diajarkan oleh Yakub itu Allah yang sama yang diajar oleh ayahnya Yakub, yaitu Ishak. Allah yang menyatakan diri di Bet-El zamannya Yakub, Allah yang sama yang menyatakan diri kepada ayahnya yang namanya yang disegani Ishak. Allah yang disegani Ishak yang menyatakan Pahat Yitzhak. Ini Allah yang sama yang menyatakan diri kepada Abraham sebagai El Shaddai. Jadi ada kesinambungan ajaran. Nah, jadi saya menerima dari bapak saya dari kakek saya itu orang Yahudi. Lah kamu orang apa? Orang Batak Pak. Kamu apa? Hutagalung. Hutagalung tidak pernah ada hubungan dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah dari mana kamu dapat itu cerita tentang iman itu? Ya dari pendahulu saya Pak. Lah pendahulumu berarti bukan sekedar hubungan darah, tapi hubungan iman. Itulah yang disebut bapak-bapak gereja. Maka hormatilah pada leluhurmu. Jangan dikit-dikit ayatnya di mana. Lah urutan Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga itu urutannya Irenaeus itu. Kenapa nggak ditempatkan dulu Markus dulu seperti hasil kajian modern? Ya toh? Sampai di gereja-gereja, semua gereja Matius, Markus, Lukas, Yohanes, urutannya aja kita ambil dari bapak gereja. Mas kita menolak bapak gereja, dan konteks ini saya mau komunikasikan. Ketika kita orang Kristiani memahami iman, ya warisan iman pendahulu kita. Dari Rasul Yohanes misalnya punya murid namanya Yohanes punya murid namanya Polikarpus, Polikarpus punya murid namanya Irenaeus, Irenaeus punya murid namanya Hippolytus. Dan itu dokumennya terpelihara dengan kita. Katakanlah kamu sekarang tidak suka dengan gaya-gaya pemikiran saya. Ngomong sejarah aja loh. Kalau kamu tahu Diponegoro, lebih suka makan rawon atau budak. Lebih penting Sentot Prawirodirjo ketimbang saya. Dan Romo Atmo, kita tidak pernah makan sama Pangeran Diponegoro. Bener gak? Tapi Sentot Prawirodirjo makan sama Pangeran Diponegoro. Ini yang namanya Irenaeus pernah diajar oleh Polikarpus. Polikarpus pernah duduk di bawah kakinya Yohanes. Masa gini nggak dipercaya? Hanya gara-gara ini tidak ada ayatnya. Nah, sekarang mari kita berpikir dengan lebih historis. Ini kan pola pikir historis kan begini kan, kesinambungan ya. Jadi kalau belajar tentang siapakah kata kita, yaitu adalah misteri Tritunggal. Karena apa? Sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, sebelum ada ciptaan, ya Tuhan berdialog dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Silakan beli buku saya di depan. Nah, itu dibahas Answering the Misunderstanding jilid 2 itu. Saya bahas itu. Jadi begini saudara-saudara.
ini memang kalau dalam studi kitab suci ada yang namanya textual criticism. Itu memang ini dulu kajiannya Romo Martin Harun, Romo Kronen ya. Tapi sesungguhnya kan kajian kitab suci itu kan berkembang. Berkembang, kita juga tidak alergi dengan temuan-temuan modern ya. Jadi ada teks yang disebut sebagai teks Bizantin. Teks ini adalah teks yang sifatnya naskah yang paling menyebar di barat. Jadi hampir semua gereja mengenal teks itu. Tapi teks Bizantin itu bukan standar kanonisasi. Sebab yang dikanonkan itu nama-nama kitabnya. Tapi teks mana yang dipakai itu ada banyak ragamnya. Nah, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu tidak ditemukan dalam misalnya Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus, yang itu temuan terbaru setelah Tischendorf menemukan itu di awal abad 19. Akibatnya teks liturgis yang dikenal dengan teks Bizantin ini secara khusus dipakai oleh kepatriakan gereja ortodok Yunani di Konstantinopel, yang kemudian pada tahun 1500-an itu diambil alih sebagai Textus Receptus, teks yang diterima oleh namanya Stefanus. Dan itulah yang kemudian dijadikan dasar penerjemahan Alkitab edisi Protestan yang disebut King James Version. Tapi saudara-saudara, ajaran Tritunggal tidak hanya tergantung dengan satu ayat ini. Itu satu ya. Jadi jangan kemudian GR, ini kan ayat ini dipakai oleh orang-orang yang mau menyerang iman Kristiani. Ini Tritunggal runtuh gara-gara ayat ini adalah ayat sisipan. Nah, kata sisipan ini pun harus dimaknai dengan hati-hati. Sisipan itu bukan sekedarnya disisipkan, bukan hanya itu. Zaman dulu orang itu belum bisa membedakan teks sumber yang dipakai rujukan utama dengan kadang-kadang teks pinggir yang itu memaknai teks sumber ini. Itu juga ada dalam tradisi pembacaan kitab kuning di pesantren. Jadi ada yang tulisan Arab yang dari kanan ke kiri itu kadang-kadang kalau di Jawa atau di Madura itu ada catatan-catatan pinggirnya di bawah itu loh. Itu pakai bahasa Jawa kalau di Jawa, cuman hurufnya huruf Arab. Kalau di Sunda pakai bahasa Sunda. Itu dinyajikan per ayat. Nah, zaman dulu belum ada yang namanya edisi kritik kitab suci. Jadi kadang-kadang catatan pinggir itu dipahami sebagai ayat yang sama. Kadang-kadang catatan-catatan itu ditambahkan sebagai tradisi liturgi. Misalnya sekarang doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu kan hanya berakhir jauhkanlah kami dari yang jahat kan. Tapi kenapa ada karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu ditambahkan dari Tawarik. Karena tradisi gereja kuno bahwa doksologi itu dibaca setelah doa Bapa kami. Makanya keduanya dia terima. Lembaga Alkitab sebagai penerjemah oikumene yang juga diakui KWI dan PGI dan lembaga-lembaga yang lain. Karena lembaga Alkitab itu bukan lembaga penafsir Alkitab. Maka diterjemahkan kadang-kadang umat Katolik pun kadang-kadang juga tidak terlalu pas. Tidak apa-apa. Kalau nggak pas ya kita buat sendiri misalnya Alkitab edisi komunitas Katolik kayak Uskup Malang itu. Monsinyur Pidiarto misalnya. Misalnya dalam kitab suci ada jabatan episkopos. Itu diterjemahkan dalam terjemahan lembaga Alkitab kan penilik jemaat. Itu uskup kalau Alkitab bahasa Arab. Kemudian presbiteros. Presbiteros itu sebetulnya imam, pastor sebetulnya. Tapi di lembaga Alkitab terjemahkan penatua. Ya enggak apa-apa lah. Itu kan namanya oikumene kan. Tapi artinya ketika Katolik dan Ortodok memahami ini dalam pengertian imam, ya kita tafsirkan sendiri. Terus diakonos semua sama. Tapi ini terjemahan dalam pengertian itu. Yang kedua, lembaga Alkitab sangat hati-hati. Karena ini akan mengayomi, merangkumi berbagai gereja. Di luar negeri enggak banyak loh seperti ini. Misalnya di Lebanon. Di Lebanon itu
Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Ausat Lubnan. Itu kebanyakan dilakukan oleh Maronit Yesuit yang menerjemahkan. Tapi pihak yang lain menerima. Sementara di Mesir itu ketuanya lembaga Alkitab Mesir itu Protestan. Tapi gereja Ortodok Koptik menerima itu. Hanya yang untuk Alkitab Deuterokanonika itu diterbitkan terpisah. Ya, Alkitabul Muqaddas Kanun Astaniyah Deuterokanonika. Tapi itu disepakati persis. Itu salah satu prestasi kita dalam oikumene, di mana ya gereja itu lebih banyak merangkul ketimbang memukul. Memukul itu kan sakit, merangkul itu kan akrab gitu loh. Nah ini hal-hal seperti ini mungkin menarik ya. Dalam doa Bapa kami itu dikasih tanda kurung. Kurungnya kurung persegi, bukan kurung begini. Begitu juga 1 Yohanes pasal 5:7 itu kurung persegi. Artinya lembaga Alkitab menyadari teks ini tidak ditemukan di teks-teks yang tertua, naskah-naskah tertua. Tapi bukan berarti tidak punya otoritas. Saya berikan contoh misalnya. Sekalipun 1 Yohanes pasal 5:7 itu misalnya tidak dijumpai di dalam misalnya Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus. Tetapi teks itu dikutip oleh misalnya Irenaeus. Dikutip oleh bapak-bapak gereja paling awal yang muridnya para rasul. Artinya apa? Clement dari Alexandria juga mengutip itu. Artinya bahwa teks ini punya otoritas. Misalnya perikopa de adultera, orang yang kedapatan berbuat zina. Itu ada teks Alkitab yang menempatkan di Injil Lukas, ada yang menempatkan pasal 8. Lalu semua bagian dari pasal itu oleh lembaga Alkitab diberi tanda kurung persegi sampai berakhirnya teks itu. Katakanlah teks ini beberapa naskah kuno tidak mencantumkan. Ini gereja sangat fair soal begini. Ya, tapi bukan berarti teks itu tidak punya otoritas. Karena apa? Karena Papias dalam fragmennya, The Fragment of Papias, itu mencantumkan itu. Dan siapakah Papias? Papias itu muridnya Yohanes Penginjil. Jadi otoritasnya lebih daripada abad keempat itu kan. Meskipun dia bukan mencantumkan dalam bagian kitab suci, tapi dia mengutipnya sebagai kitab suci. Ada tertulis. Jelas sekali. Doa Bapa kami dengan bagian doksologi. Itu tradisi liturgi dari awal disebutkan dalam surat Didake. Didake itu buku bahan untuk para katekumen di gereja mula-mula. Ditulis ketika Rasul Yohanes anak Zebedius masih hidup di Efesus. Kira-kira sekitar tahun 90-an. Rasul Yohanes meninggal tahun 96. Jadi kira-kira kalau teks itu bermasalah, tambahan itu bermasalah, itu pasti heboh di kalangan tradisi rasuli zaman mula-mula. Tapi tidak ada yang menghebohkan itu, berarti gereja sah-sah saja menerima doksologi itu. Menjadi masalah apabila semua dilihat dari Alkitab yang dilepaskan dari konteks apostoliknya. Nah, ini tidak mudah memang menjelaskan seperti ini. Makanya hanya yang biasanya ahli pencak silat yang bisa ini. Artinya bisa kesana kemari gitu ya. Ini kalau kita pada patron begini sulit. Ini sudah mengatakan, yang mengatakan ini Protestan apa Katolik, yang mengatakan ini gereja apa, itu susah. Ya tapi itu ya. Jadi dengan demikian bahkan teolog yang paling liberal sekalipun seperti Bart Ehrman itu mengakui bahwa teks itu tidak ada pada teks tertua, tapi Tritunggal atau Trinitas tidak hanya didasarkan atas satu teks dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 saja. Semoga mencerahkan. Terima kasih. Baik. Semoga menjadi semakin cerah. Mati. Gini aja dong. Ya, semoga memang menjadi cerah. Saya kira yang menjadi titik berangkat sekaligus kesamaan untuk dialog, terutama antar gereja, itu memang bapak-bapak gereja yang memang ketika mereka mulai menulis dan melanjutkan ajaran Yesus, itu katakanlah kita belum membuat aneka macam perpecahan. Maka tadi kita bisa menyimak yang dijelaskan oleh Pak Bambang
berkali-kali menyebut soal successio apostolica. Ada proses penerusan berkelanjutan, dan itu mesti kita pakai untuk membaca teks kitab suci, sehingga artinya menjadi lebih terang, menjadi lebih jelas, dan tidak hanya kitab suci itu kita copot lalu kita baca dari situasi kita hari ini tanpa memperhatikan perkembangan tafsir yang terjadi dalam Bunda Gereja yang Kudus melalui Successio Apostolica. Saya kira itu poin yang cukup penting dan tadi disampaikan dengan aneka macam contoh, termasuk juga problem redaksional dan kanonisasi itu mesti dibaca dalam kerang kesinambungan suatu ajaran yang diteruskan melalui proses penerusan rasuli. Saya kira kalau apostolika baik juga pakai vocab rasuli gitu ya. Oke, untuk termin kedua kita lanjutkan 3 lagi. Waduh, ini saya yang bingung. Kalau tadi depan-depan, sekarang belakang-belakang ya. Belakang sana ada biru, nah yang Bapak di belakangnya Bapak bermasker. Ya. Lalu yang tengah sini Bapak yang berkacamata di sebelah situ, baju merah tua. Lalu yang sini dulu deh, yang pakai hijau, karena kelihatan hijau. Mangga silakan, nama lalu 1 pertanyaan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Victor Sunaga dari Paroki Katedral. Izinkan saya membahas hal yang lebih dalam untuk Pak Bambang. Saya ingin membahas permasalahan mungkin tentang substansi putra yang waktu itu dimotori, kalau tidak salah ada 2 konsep teologi, logos dari filsuf Philo dan memra dari teologi Yahudi yang waktu itu sudah ada. Saya mau tahu apakah itu berhubungan dan niscaya apabila umat Kristiani memahaminya bisa lebih mendalami aspek putra dalam Tritunggal. Terima kasih. Baik, enggak dilanjutkan yang kedua. Nama saya Bambang Beja. Pertanyaan saya, tapi Bapak Bambang mengatakan bahwa tunggal itu bisa terpisahkan. Mereka sebagai tidak terpisahkan. Tapi waktu Tuhan Yesus disalib itu mengapa Tuhan mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Demikian Pak. Terima kasih, Mangga. Selamat siang Pak Bambang, Romo Atmo. Saya dengan Irene Noviani dari Paulus. Saya mendapatkan referensi bahwa Pak Bambang ini adalah ahli sejarah gereja. Yang memberikan referensi adalah Romo Didik dari konteksnya dalam perkembangan sejarah Trinitas di tanah Arab. Karena kalau saya perhatikan Pak Bambang juga sepertinya mendalami dunia Arab juga. Ini Pak Bambang, saya pernah mendapatkan suatu narasi bahwa ada satu masa di mana ada sekelompok Nasrani, mungkin dalam masa penganiayaan, saya kurang jelas, yang menyingkir ke tanah Arab. Kemudian mereka mengembangkan suatu pemahaman Trinitas yang mana komposisinya adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Bunda Maria. Mohon koreksi kalau komposisi ini salah. Tapi yang saya masih ingat betul bahwa di dalam pemahaman ini mereka memasukkan Bunda Maria di dalam Trinitas ini. Lalu kemudian di narasi yang sama saya baca bahwa ada sekelompok di tanah Arab yang melihat, loh kelompok ini kok tidak berbeda jauh dengan kelompok pagan. Jadi mereka itu menangkapnya bahwa kelompok ini, yang mana kelompok mungkin pencalan umat Nasrani juga, saya juga kurang tahu, dianggapnya oh mereka juga menyembah banyak dewa. Lalu saya kaitkan sekarang, apakah gara-gara narasi ini kemudian muncullah agama Muslim atau agama Islam di tanah Arab? Karena mereka melihat kok kelompok ini seolah menyembah 3 dewa atau 3 Tuhan gitu. Nah mohon pencerahannya Pak Bambang, mungkin Pak Bambang lebih tahu mengenai
sejarah ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, silakan soal substansi putra. Lalu kalau tidak terpisah, kenapa ada Eli lama sabachthani? Kemudian soal historis barangkali, atau seberapa historis, silakan nanti dijawab soal Bapa, Putra, dan Maria. Mangga, Pak Mat. Ya, terima kasih. Yang pertama, yang pertama itu Trinitas tidak terpisahkan. Kenapa? Waktu Yesus disalib itu ada ungkapan Eli lama sabachthani. Begini saudara-saudara ya, pemahaman tentang Tritunggal itu dibedakan. Trinitas secara ontologis dan Trinitas secara ekonomis. Trinitas secara ontologis itu sifat kekekalan ilahi. Jadi kalau istilah dari Santo Yohanes Damaskus itu hubungan Bapa sebagai sumber, kemudian Putra itu sebagai yang dilahirkan dari sang sumber, dan Roh Kudus itu yang mengalir dari sang sumber. Ini sebetulnya ungkapan-ungkapan teologis yang tidak mudah ya. Bapa itu tidak diperanakkan karena dia menjadi Masodir al-ilahiyah. Putra itu dilahirkan dari Bapa. Kalau Roh Kudus itu digunakan kata prosesi, ya. Tapi itu bicara tentang Tuhan dalam keabadian. Sementara kalau bicara tentang Trinitas secara ekonomia, itu Tritunggal dalam karya ilahi. Misalnya, waktu pembaptisan. Waktu pembaptisan kan Yesus di Sungai Yordan, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dan Bapa diungkapkan dalam suara dari surga, engkaulah putraku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, banyak para polemikus yang biasanya menyerang Kristen. Nah, kalau Tritunggal itu abadi, tidak ada yang awal, tidak ada yang akhir, berperikoresis dalam keabadian maksudnya. Bagaimana dengan Yesus yang terpisah dengan Allah di Sungai Yordan? Bagaimana dengan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati? Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dalam bentuk itu namanya kehadiran teofania, itu penampakan ilahi. Tapi tidak seorang pun membayangkan bahwa setiap ada burung merpati itu Roh Kudus kan. Bedanya penampakan dengan hakikat kan jelas. Jadi Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api pada waktu peristiwa Pentakosta. Apakah itu berarti setiap ada orang kebakaran rumah ada Roh Kudus membakar rumah tetangga? Kan tidak. Itu kan yang disimbolkan. Roh Kudus disimbolkan dalam bentuk burung merpati, dalam bentuk lidah-lidah api. Berarti itu bukan hakikat Allah. Itu adalah pernyataan Allah sejauh yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Nah, untuk Yesus itulah inkarnasi, dia mengambil daging sebagai manusia. Yang dibaptis itu kemanusiaannya. Yang mengatakan Eli lama sabachthani itu adalah kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Sabda ke dunia. Yang berkata, kenapa kau katakan aku baik? Hanya Bapa yang baik, hanya Allah yang baik. Itu di dalam wujud inkarnasinya. Yesus yang mengatakan Bapa itu lebih besar daripada aku. Itu dalam wujud inkarnasinya. Dan itu clear ketika kita memahami para Bapak-Bapak konsili memformulasikan tentang hubungan antara keilahian Kristus yang sepenuhnya dan kemanusiaan Kristus yang sepenuhnya. Apalagi Yesus sebagai orang Yahudi. Tentu dia, setiap orang Yahudi yang menyatakan keluhannya itu dibaca Mazmur, termasuk itu kan rusa di kala fajar itu syairnya itu, Mazmur pasal 22. Tapi bagi gereja mendalami tidak sekedar setiap orang Yahudi ketika berada di dalam keterpurukan, dalam pergumulan berat, dia membaca Mazmur yang disebut rusa di kala fajar. Tetapi
Detail dari ayat demi ayat itu terpenuhi oleh peristiwa Yesus itu. Misalnya dikatakan seperti singa yang mengerumu seperti tangan dan kakiku, dia menusuk tanganku dan kakiku misalnya. Itu dari Mazmur 22, kaitannya dengan Eli lama sabachthani tadi. Nah, itu juga sering menjadi perdebatan antara orang Yahudi dan orang Kristen. Kenapa Kristen menciptakan Mazmur sendiri? Itu dalam bahasa Ibrani tidak ada kata mereka menusuk tanganku dan kakiku misalnya. Teksnya dalam bahasa Ibrani teks Masoretik. Itu berbunyi Yadai wiriglai, tanganku dan kaki. Sebelumnya itu adalah kari itu K, itu K, seperti. Ari itu singa, seperti singa, kari, yadai wiriglai, tanganku dan kakiku. Kenapa kok muncul kata-kata mereka menusuk? Nah, pada tahun 1950-an setelah penemuan pertama Dead Sea Scroll, itu ditemukan gua-gua di Laut Mati. Salah satunya di Nahal Hefer, di mana ternyata ada potongan Mazmur pasal 22 yang satu ayat rentetan pasal dengan Eli sabachthani tadi. Itu bunyinya karu yadai wiriglai. Karu itu artinya mereka menusuk. Septuaginta menggunakan teks Ibrani yang jauh lebih tua sebagai dasar penerjemahan. Dan itulah yang kemudian dilanjutkan oleh Vulgata, oleh Santo Hieronymus, oleh banyak terjemahan Kristen yang lain. Sementara teks Masoretik dari abad ke-10 setelah Masehi itu menggunakan kata-kata kari, karena huruf yud dan huruf fab itu kan satunya dilewer begini jadi karu. Kalau cuma di atasnya begini seperti koma terbalik itu kari gitu. Jadi yang begini-begini dalam tradisi tekstual kritisisme itu diakui oleh gereja, dan gereja tidak pernah menyeragamkan supaya sama, yang nggak cocok dibakar. Ya kalau yang dibakar itu pasti yang salah. Kalau ternyata yang benar bagaimana? Makanya semua teks itu dipelihara. Jadi kalau dalam tradisi Kristiani ya misalnya contohnya, ini kan di Indonesia ini banyak orang-orang yang kagetan itu gampang kagetan, gumunan gitu kan. Itu sedikit-sedikit kalau dia baru belajar teologi gitu ya terus manggung. Kalau di Jawa itu sebutnya gemblung ke susu manggung. Bahannya itu baru sedikit tapi omongannya itu loh, saya kadang-kadang ngeri lihat begitu ya. Bu ya orang itu ya jodumeh lah. Sudah ngerti itu ya dicek and recheck dulu bener apa gak pemahamannya. Itu yang sering jadi kegaduhan teologis kan, yang model-model seperti ini. Nah, kadang-kadang orang mengatakan ini teks ini yang benar, teks ini yang lain-lain keliru. Terus nuduh gereja-gereja yang tidak sepakat dengan dia itu bid'ah dan sebagainya. Terus saya tunjukkan begini. Yang namanya teks Bizantin itu bukan teks kanon dalam pengertian harus yang kanonisasi lewat Bizantin, enggak seperti itu. Bizantin itu ragam teks, bukan standarisasi kanon. Ini kalau Anda membaca tulisnya Athanasius dari Alexandria, buku-buku yang dibaca apa misalnya ya. Sementara di Alexandria sendiri, itu misalnya ya, tidak memuat apa yang dimuat dalam teks Bizantin. Satu contoh misalnya, doa Bapa kami dalam Injil Lukas, itu dalam teks Bizantin sama panjangnya dengan doa Bapa kami dalam Injil Matius. Hanya bedanya Lukas menggunakan kata-kata dosa daripada kesalahan, hamartia, tanpa doksologi hanya di Injil Matius. Lalu orang ketika ziarah ke Israel, kemudian orang pada bingung, ini doa Bapa kami diajarkan di sini Pak, lalu di Galilea juga ada doa Bapa kami, mana yang benar? Ini ada banyak teori ya, ada para teolog yang kemudian punya teori begini, ini mungkin saja saya keliru juga, maka silakan di cross check, mungkin saja. Teori evolusi itu sudah mempengaruhi cara kita berteologi. Teori evolusi Darwin
Kira-kira kita nggak nyangka itu ya, bahwa sesuatu yang lebih sederhana itu dianggap lebih kuno daripada yang lebih lebih canggih gitu loh. Jadi konteksnya ketika Yesus ditanya, ajarkan kami berdoa seperti Yohanes mengajarkan muridnya berdoa. Dalam versi Lukas, teks Bizantin atau Textus Septus, Anda bisa membaca King James Version. Kalau kamu berdoa, Bapa kami yang diucapkanlah, Bapa kami yang ada di surga, dan seterusnya. Sama panjangnya dengan Injil Matius. Tapi kalau Anda membaca Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus, hanya Bapa dikuduskanlah namamu. Loh, tanpa kami yang di surga, lebih pendek. Kalau Anda membaca NIV, American Standard Bible, itu teks pendek, terjemahan Lai, itu teks pendek ini. Tapi kalau Anda membaca King James, doa Bapa kami dalam Injil Lukas, itu sama panjangnya dengan Injil Matius. Nah, sekarang ada dua teori. Teori yang pertama, Injil Lukas ini dalam teks Bizantin diperluas berdasarkan Injil Matius. Setelah doa Bapa kami menjadi doa liturgis jemaat, umat. Jadi kalau Injil Matius itu pola doa pribadi, Injil Lukas. Jadi kamu berdoa seperti Yohanes berdoa, maka kamu berdoa Bapa. Karena nggak ada umat yang lain. Ya Bapa, bener nggak? Kaminya nggak ada, wong itu doa pribadi. Itu versi pertama. Berarti sama-sama aslinya. Memang doa Bapa kami diajarkan dalam dua konteks yang berbeda. Tapi bagi penganut teori yang sederhana mendasari yang lebih canggih tadi, ini kemungkinan Lukas diperluas berdasarkan doa Bapa kami di Injil Matius. Ya sah-sah saja. Tapi ketika Anda melihat teks yang sama kunonya, yang diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa Injil kuno, ternyata menggunakan teks Lukas seperti yang dipakai oleh Lai. Pendek, Bapa dikuduskanlah namamu, dan seterusnya, tanpa yang panjang-panjang tadi. Termasuk dua terjemahan Koptik dari abad ketiga, namanya Buhairi dan Sahidi. Saya itu kalau kemana-mana saudara-saudara, yang saya cari toko buku. Kalau bisa toko buku loak yang sudah tidak banyak beredar itu. Saya mendapatkan Alkitab bahasa Koptik dengan terjemahan bahasa Arab tahun 1940-an. Itu sama terjemahannya, sama dengan Lai. Jadi artinya teks Bizantin itu jangan terlalu didewa-dewakan. Gitu loh. Jadi keragaman teks itu mesti kita rayakan tanpa atau dengan teks panjang Lukas. Gereja tidak berubah ajarannya kok. Ya toh, namanya kerikmahnya gereja itu tidak akan berubah. Itu hal-hal seperti itu kalau di Islam namanya urusan khilafiyah itu. Bukan urusan yang terlalu dibesar-besarkan. Surat Yakobus. Yakobus pasal 1. Salam. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Keadaan rendah dan keadaan kaya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya.
Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.